Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami di podcast Odi, obrolan pendidikan. Bersama saya Muhammad Nurul Hajar dan ditemani oleh Bapak Muhammad Firdaus. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar, alhamdulillah baik-baik. Baru pulang goes nih. Alhamdulillah. Kita ini akan ngobrolin apa kesempatan ini Pak? Guru BK. Guru BK. Ya. Memangnya ada apa dengan guru BK ini Pak? Ya gini, kebetulan saya tadi teringat kok sekarang kan lagi anak-anak yang kelas 3 itu kan mau melanjutkan ya, yang di sini kan ada banyak peran dari guru BK. Guru BK berperan pembinaan karir. Misalnya anak ini, terutama yang ke perguruan tinggi, kan harusnya bisa membaca rapornya, kemudian diarahkan ke perguruan tinggi mana dan jurusan apa yang pas sesuai dengan kajian dia, kan gitu. Namanya bimbingan karir kan namanya. Kalau di dunia BP itu BK. Kok ingat BK dulu BP, sekarang BK. Ya. Ada pergeseran nggak fungsi BK atau BP dulu dengan yang sekarang ini? Bukan bergeser, tidak pernah berubah. Oh, tidak pernah berubah. Artinya gini, kalau saya belum maksimal, guru BK itu belum maksimal mengarahkan murid. Jadi mestinya lebih banyak ditentukan oleh anak, sehingga ada banyak anak yang bingung, yang salah memilih jurusan misalnya. Ini kan ada hubungannya dengan uang juga gitu, orang tuanya kan. Misalnya kan begini, dilihat rapornya, ya tentu saja asal rapor ini objektif, sehingga begitu dianalisis betul gitu loh. Artinya kalaupun yang analisnya ini pinter, tapi kalau rapornya angka-angkanya tidak benar, ya salah juga nanti kesimpulannya gitu. Jadi mestinya diarahkan dengan melihat rapor, lalu si guru BK mestinya menyerahkan, kamu kalau mau ke perguruan tinggi, misalnya yang bagus, kamu bakat jurusan ini, perguruan tinggi yang mungkin kamu bisa diterima ke perguruan tinggi. Cuma yang negeri terutama ini, arahnya yang negeri. Udah lanjutannya ke negeri. Negeri, ya. Kan itu. Nah, selama ini belum. Oh, belum. Apa karena SDM yang ada ini tidak mumpuni atau bagaimana Pak? Atau mungkin gini, selain itu mungkin ya kurang gitu. Karena memang berat ini Pak. Berat mengetahui, kalau mungkin melihat kemampuan anak mungkin agak gampang. Beratnya kalau perguruan tinggi, grade perguruan tinggi, misalnya kalau di Jawa Timur yang grade 1, grade 2, grade 3 itu mana, terus di salah satu perguruan tinggi itu jurusan apa yang favorit, itu kan agak rumit. Butuh kerja keras lah. Belum ini misalnya di Jawa, di luar Jawa, di mana, di Indonesia Timur, Barat, itu kan butuh perjuangan guru yang luar biasa dari guru BK ini. Ini pesan penting sekali. Nah, guru BK ini selalu warisan yang dari dulu, kan lebih banyak kesannya seperti polisinya sekolahan. Oh, berarti masih menyelesaikan masalah-masalah kedisiplinan berarti? Ya, sehingga kalau saya begini, harusnya guru BK itu menjadi tempat curhatnya murid. Harusnya begitu. Artinya murid punya problem apapun, harusnya curhatnya ke guru. Nah, daripada curhat ke temannya juga tidak tahu, nanti dikasih tahu yang salah-salah gitu kan. Nah, tapi kalau guru langsung ditakuti, kalau langsung disiplin terus, lah ya kan, terus anak mesti milih curhat ke temannya. Nah, yang bagus itu menurut saya, kalau menurut saya begini, guru BK itu dianggap berhasil kalau menjadi tempat curhatnya murid. Ya curhat apa saja, kalau anak SMA bisa soal asmara, mungkin soal keluarga, broken home, ya terutama soal pendidikannya. Karir berikutnya ya? Karir berikutnya. Artinya guru BK mendorong agar anak melanjutkan ke perguruan tinggi, juga dia mendorong bakat minatnya di mana gitu, harus tahu ini guru BK. Kalau guru BK atau BP dulu di zaman saya itu memang tidak punya latar belakang BK memang. Ya, cuma yang ditakuti. bukannya ditakuti. Tapi
Satu, seingat saya itu guru-guru BK waktu saya di tingkat SMA atau Alia. Ah, Ini kan profilnya memiliki komunikasi yang bagus ah, dengan anak. Bisa memotivasi. Bisa memang juga punya kemampuan kayak sakti, bisa memprediksi gitu, prediksi. aktif. Ya, sedang situ kewibawanya bagus dan bisa memang bisa ngukum. Ya kan begini sebetulnya, pemerintah membuka pada jurusan BK khusus itu kan asumsinya bahwa orang yang punya ilmu BK diharapkan ya punya ilmu lah tentang itu gitu loh. Walaupun bisa jadi soal mempengaruhi murid, soal wibawa itu kan tidak selalu tercipta dari murid itu. Ya. Tapi tetap diharapkan harus belajar gitu loh. Kalau dia dengan ilmu yang dimiliki itu dia belajar mendekati murid, berkomunikasi dan siswa sehingga siswa benar-benar merasa nyaman, merasa aman. Kalau punya masalah mungkin yang di rumah nggak bisa disampaikan kepada kedua orang tuanya bisa disampaikan di guru. Iya. Ini harus ada. Idealnya- Memang harus dibawa. Ya. Benar tadi harus dibawa memang gitu. Idealnya Tapi dibawa bukan ya. ditakuti. Ya, Murid itu merasa nyaman loh, kok kayak mungkin seperti orang tua ya seperti teman rasanya gitu. Nah, mungkin yang zaman dulu kan perguruan tinggi mungkin gak terlalu banyak kayak sekarang gitu loh. Sehingga gampang lah, kamu ke sana. Ya karena mungkin tingkat kepatuhan dan lain sebagainya itu yang diikuti. Sekarang kan orang tua juga bukan terus orang tua juga sudah memilihkan untuk anaknya. Tapi orang tua kan mestinya ngasih dari pihak BK kan masih tahu loh. Putra atau putri bapak ini berbakat di bidang ini, atau di bidang ini, bisa di bidang MIPA, bisa di bidang sosial, di bidang seni. Kalau saran dari sekolah, dari guru BK, setelah berdiskusi dengan sejumlah guru, kami menyarankan masuk perguruan tinggi negeri si A, B, C misalnya. Yang artinya kalau dengan masuk di itu kemungkinannya diterima. Gitu. Kemungkinannya diterima. tadi BK harus punya kemampuan merekomendasi bahwa kemampuan anak ini. Itu bukannya tugasnya psikolog. Ya kan BK kan namanya bimbingan konseling. Dia kan sedang memantau dari semenjak kelas 10 ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini. Di kelas 12 ini sudah mulai ada harusnya. Karena fakta kita itu, guru BK itu bukan psikolog, tapi konseling. Itu berbeda. Kan nanti gini, dia mesti tahu lah. Kalau mesti baca itu kan ada bimbingan karir namanya. Iya, ada bimbingan. Tugasnya ada bimbingan karir. Tapi kalau melihat potensi itu ada tes khusus, Pak. Nah, ya dengan membaca rapor, dengan baca rapornya, dilihat aja rapornya. Ya, ada berarti data yang digunakan masih data rapor, dasar. Data rapor kan ya. Data dari ini sambil diskusi dengan guru yang bersangkutan kan. Ya supaya untuk menguatkan ininya kan mesti diskusi. Misalnya kok bakatnya di bidang seni, coba tanya dengan guru keseniannya kan. Untuk nambah informasi supaya ibaratnya analisisnya supaya kuat, jadi informasi sebanyak-banyaknya baru disarankan kan begitu. Kalau sekolah atau madrasah negeri, kalau di lanjutan itu kayaknya ada BK-nya. Ada. Tapi kalau di negeri nih ya, kalau di SD itu kan belum ada. SMP atau MTS belum ada. Nah, kalau negeri ada, kalau negeri itu SMP MTS itu ada. Persoalannya di swasta kita. Pak Fir sering menemukan enggak teman-teman yang berfungsi atau mendapat jabatan amanah guru BK memang sesuai dengan background keilmuannya? Sama-sama ada. Sama ada. Maksudnya. Artinya ada yang memang punya ijazah, Ya. jurusan BK. Gitu. Ada. Swasta ini ya? Swasta, ya. Ya ada yang memang asal gurunya dipandang wibawa, ya jadi BK gitu.
ada yang gitu. Karena ya guru BK emang yang bukan guru di sekolah swasta itu emang jauh lebih berat daripada ini. Ya berat nanggung hidupnya sendiri gurunya. Berat nanggung murid mungkin, ya nanggung sekolah dan sebagainya. Kalau ada guru BK, ya sebenarnya tidak punya background, Pak. Background BK keilmuannya. Mestinya mereka harus bagaimana, Pak? Ya kan dengan kemampuan ininya semacam apa ya, kayak insting lah gitu. Paling tidak dia punya wibawa. Jadi kalau dia punya wibawa, bijak, mungkin bisa memberikan solusi-solusi pada anak-anak. Ya paling tidak kalau misalnya mau guru itu, ya bantu istiharah misalnya kalau sudah kemampuan ilmu akademik sudah nggak ada, anak ini bermana ya sudah istiharah aja, mungkin gurunya bisa begitu gitu loh. Paling tidak begitu. Kalau cari ilmu pakai ilmu sudah nggak bisa misalnya, nggak ada ilmunya. Terus untuk mengorek informasi perguruan tinggi se-Indonesia nggak punya, misalnya ya nggak ada akses, kurang ini. Ya sudah, itu satu-satunya kayaknya. Jadi mungkin mendekati murid, tanya, dia didorong untuk melanjutkan, kemudian dilihat rapornya, tanya guru-gurunya. Kalau murid ini sarankan, ya mungkin kalau istilah bilang, ya kan guru meskipun punya tugas juga mendoakan gitu. Ya. Itu bedanya. Kita bilang bedanya guru dengan buruh kan itu. Jadi kalau doanya guru jauh makbul untuk murid-muridnya gitu. Bagi guru yang kadung diangkat BK tapi tidak punya kemampuan, sebenarnya kan ada ruang belajar. Ada ruang belajar. Ya ada MGBK. MGBK. Saya sih selain itu saya nyarankan agar guru BK itu juga ya rajin baca, terutama misalnya kisah-kisah sufi, cerita-cerita bijak itu perlu banyak untuk memberikan, nanti kalau ngobrol dengan murid kan kalau ada contoh kan dia punya bahan gitu. Jadi mungkin cerita-cerita sufi itu bagus sekali. Ya cerita-cerita dari manapun bisa diambil untuk bisa disampaikan ke murid, ini contohnya begini. Kan ilmu mempengaruhi orang mungkin pakai ilmu itu juga gitu loh. Artinya walaupun termasuk yang guru yang sudah sarjana BK itu, ya, tetap harus melatih, yang menambah informasi selain melatih diri untuk mempengaruhi. Ya kalau hanya menghukum, itu kan semua orang bisa gitu, nggak usah sekolah. Kalau hanya menghukum, murid terlambat dihukum. Saya dulu gini ya, anak saya itu waktu sekolah di SMA sering lambat, saya dipanggil oleh guru BK-nya. Guru BK-nya langsung agak marah. Bapak ini gimana kerja sama lu, Pak? Kan itu tugasnya BK. Ya kan mestinya, artinya saya di rumah mesti tanya dulu ke saya. Tahu enggak kalau murid? Saya sudah tahu anak saya itu memang sering lambat, Pak, karena bangunnya bukan mulai kalau bangun di kamar mandi lama, Pak bilang gini. Jadi harus saya sudah nyarankan supaya segera berangkat. Sampai sekarang apa kontribusinya? Kalau hanya nyalakan saya gampang gitu. Berarti kan kalau hanya nyalakan saya ya nggak usah jadi guru BK lah gitu loh. Sudah pasrahkan aja ke saya, kirim surat, selesai gitu loh. Justru guru BK, yuk saya dan Bapak itu kerjasama. Bagaimana menyelesaikan masalah anak saya ini, itu fungsinya guru BK kayak gituin. Nah kalau datang sudah mulai mukanya kayak mau marah, saya bukan stafnya, saya bukan namanya. Harusnya orang tua kan mitra gitu loh, bukan saya seperti bawahannya lalu dimarahin gitu, enggak gitu jadi guru BK. Itu kan guru BK lama. Sekarang kan enggak, sekarang kan yang baru-baru, mudah-mudah, terus penampilannya bagus, banyak yang ya sudah ada ilmunya, gitu. ada background keilmuannya. Mudah-mudahan kalau background keilmuan itu digunakan, insya Allah mungkin ya tidak bidang sukses, tapi paling tidak akan ada kemajuan terus menerus. Saya lihat apa programnya, saya lihat ini kalau masalah apa penyelesaiannya gimana. Yang belum itu banyak guru masih belum menjadi tempat curhat. Jadi murid anak-anak itu kalau punya masalah, punya problem, masih curhat kepada temannya. Itu kan agak berisiko karena temannya belum tentu punya solusi. Jadi saya
di sekolah, di salah satu di sekolah negeri dalam begini, Bapak itu akan sukses sebagai guru BK kalau menjadi tempat curhatnya murid. Curhat Pak, bidang apa saja. Karena anak SMA mungkin mungkin soal asmara, mungkin soal soal di rumah, mungkin soal pelajaran, soal apalah dengan teman dan lain sebagainya. Kalau Bapak itu dipercaya oleh murid bisa curhat, itu hebat sekali kalau begini. Ya ini tidak gampang, saya bilang ini tidak gampang, butuh waktu dan butuh waktu pengalaman untuk mendekati anak sehingga anak itu percaya. Apa sih sebenarnya yang diperlukan agar guru BK itu punya kemampuan bisa menjadi tempat curhat anak itu, Pak? Ya, satu kemampuan komunikasi lah ya. Kemampuan komunikasi, bagaimana komunikasi lebih baik. Paling tidak kesannya jangan ketika anak-anak itu kan juga sekolah harus bantu. Sekolah tolong jangan sampai guru BK itu jadikan debt collector gitu. Sebenarnya debt collector yang nggak bayar sudah nggak ada BK, diancam harus bayar. Kan artinya sudah guru BK-nya dibuat berjarak dengan murid. Jadi muridnya jadi takut karena selalu apa-apa ke BK itu. Sumbangan nggak bayar kok BK itu. Ya BK jangan digituin lah, kasihan juga BK-nya kan. Pokoknya urusan menghukum BK gitu loh. Ya, kalau seperti ini berarti kan tujuan dari BK ya menghukum. Kalau menghukum kan nggak usah sekolah gitu. Langsung sudah melenceng dari melenceng. Yang terlambat ke BK jangan bikin perjanjian. Kalau cuma begitu nggak usah sekolah. Mestinya kan kalau anak terlambat, ya oke lah. Yang normal itu biasa terlambat gitu. Cuma kalau sering terlambat baru persoalan kan begitu. Nah kalau akhirnya anak begini sekarang kan saya sudah lama tak tahu ya kalau dulu begini. Daripada terlambat, mending nggak masuk sekalian. Katanya begitu lebih ringan hukumannya. Dan soalnya saya dulu waktu pas tahun 80-an ya, ada sekolah di SMP, dia kok nggak masuk, udah terlambat, bikin surat aja, bikin surat izin. Katanya lebih ringan tidak masuk daripada terlambat. Ini terbalik. Ini nggak kena ini begini nih. Ini kalau pakai ilmu ushul fikih ketawain orang, karena ilmu ushul fikih itu kalau nggak bisa semua ya jangan ditinggal, jangan ditinggalkan. Kalau nggak bisa didapat seluruhnya jangan tinggalkan semuanya. Kan mending terlambat daripada tidak masuk gitu. Tapi pilihan anak-anak karena berhadapan dengan BK lebih baik tidak masuk daripada terlambat. Ini kan mulai salah. Iya. Saya melihat sebenarnya guru BK itu peranannya sangat strategis di sekolah maupun madrasah. Jadi dia punya keistimewaan dengan beberapa layanan, mulai layanan konseling, layanan karir gitu, termasuk layanan dalam perkembangan sosial emosional. Sebenarnya bagi Pak Fir, guru BK dibandingkan guru mapel gitu, istimewanya apa ini Pak? Dan kayaknya begini, kalau guru BK itu seperti dunia akhirat perannya. Guru BK. Iya, dunia akhirat perannya. Maka guru BK itu tidak sekedar mengandalkan ilmu kalau menurut saya, tapi juga mengandalkan kekuatan doa. Ayo berdoa guru-guru ini untuk murid-muridnya. Ya perbanyak tirakatnya juga gitu loh. Maaf, paling tidak supaya omongannya laku harus ada caranya, mungkin ada tirakatnya bagaimana omongan saya diikuti, dan omongan saya bisa diikuti kalau benar-benar itu kan ya nunggu petunjuk. Maka guru BK paling tidak ya harus selalu dekat kepada Allah untuk mendoakan murid-muridnya gitu. Kalau hanya mengandalkan ilmu mungkin agak bisa keteteran nanti kalau hanya ilmu saja. Nah kiai itu kan ilmu BK ada punya, mungkin ya. Tapi beliau kan bisa mempengaruhi orang karena kedekatannya itu. Ya memang karena kedekatannya dia apa yang beliau sampaikan benar gitu. Karena kayaknya dekat dengan Allah kan. Jadi guru BK itu harus orang sakti. Ya, karena sekedar bukan sakti, tapi paling tidak harus mendekat terus ke Allah lah. Karena dia membimbing rohani. Jadi guru BK itu hakikatnya sebagai pembimbing rohani.
yang mungkin mirip-mirip guru sufi lah mungkin gitu kan gitu, mirip guru sufi, jadi mulia sekali walaupun mungkin secara formal beliau membimbing seperti itu. Karena ada gini, saya punya ponakan di sekolah negeri, ketika di sekolah tinggi dia bingung loh, kok sekolah saya kok seperti ini, saya kira tidak seperti ini loh. Ternyata saya tanya, apa guru B kamu tidak pernah ngomongin? Tidak pernah katanya. Loh, ini kan salah. Harusnya diberitahu loh, kalau jurusan ini itu begini, jurusan ini begini, jurusan ini begini, kan begitu kan. Sehingga anak-anak itu walaupun mungkin tidak bisa merekom ke salah satu perguruan tinggi, paling tidak gambar umum diberikan. Ini di sekolah negeri. Di sekolah negeri. Ketika ini pernah terjadi kepada ponakan saya, ketika sekolah di sekolah negeri, di Surabaya, di Surabaya itu, saya bilang, tengah jalan dia kesulitan rupanya, kok kamu pilih jurusan ini? Kok saya tidak tahu kalau jurusan ini sulit ternyata. Saya tanya, terus dulu guru BK-nya tidak pernah tahu, tidak pernah katanya. Kan ini salah, ini yang formal ya. Yang formal harusnya diberitahu lah. Kalau jurusan matematika begini, kadang-kadang jurusan yang mungkin tidak ini ya, tidak familiar. Misalnya jurusan teknik sipil, kan mungkin tidak tahu teknik sipil apa gitu loh. Taunya sipil itu lawannya tentara gitu. Kalau teknik sipil apa, mesti beritahu lah. Kalau desain komunikasi visual itu apa, jurusan ini apa, jurusan kenapa. Kalau kedokteran, diberitahu semuanya paling tidak. Pokoknya dia punya gambaran. Lalu muridnya bisa mikir, kemampuan saya segini, enaknya di mana. Atau kalau perlu jurusan ini di sini yang agak gampang masuk, yang di sini ini sebenarnya secara umum lah, mungkin begitu. Jadi guru BK sekarang ini harus punya data kapasitas perguruan tinggi. Harus tahu, harus punya. Grade-nya berapa? Harus punya. Jadi perguruan tinggi ini yang top apanya gitu? Harus punya. Artinya dia harus juga punya trik bagaimana masuk perguruan tinggi negeri bisa cesplong. Kan gitu. Itu dari bukan juru lobby, bukan tukang lobby. Ini biar jadi BK mengarahkan, selain memang mengarahkan agar anaknya belajar, juga mengarahkan ini loh, kamu itu kok kayaknya ya, kalau dari datamu dari kamu bakatnya di bidang ini, coba ambil jurusan ini di sana pilih ini. Kata informasinya yang ini agak sulit, yang ini agak ketat, yang ini agak lumayan, dia paling nggak tahu secara umum aja lah, secara khusus mungkin. Atau mungkin perlu menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi, dengan banyak orang, banyak pihak, sehingga dia bisa memberikan informasi yang cesplong kepada anak didiknya, walaupun nggak mungkin ya secara umum tahu lah, benar tidak. Ya. Tapi kita di Sumeneb itu bersyukur Pak Bir, karena guru di antara MGMP itu yang aktif adalah MGBK ini. BK ya. Baik itu di Kemenak maupun di Dinas Pendidikan, itu sangat intens mereka mengadakan pertemuan. Dulu pernah di MAN misalnya, saya jalankan, saya punya teman namanya Dr. Buhari. Dr. Buhari ini orang Pamekasan, sekarang tapi sekarang ada di Jogja. Beliau sepertinya menguasai betul tentang perguruan tinggi ini, kelas-kelasnya apa yang dia masih betul. Beliau saya sarankan supaya diundang, dan pernah diundang. Walaupun saya tidak diberi informasi saat itu, pernah diundang. Sudah saya rekomendasikan itu. Paling tidak sampean ada kontak dengan beliau, sehingga kalau ada anak mau tinggi sampean bisa menghubungi beliau. Beliau orang yang sangat ikhlas sekali. Dr. Buhari namanya. Jadi guru BK itu kalau melihat ceritanya dari Pak Fir tadi, itu sebenarnya bisa mengantarkan suksesnya seseorang anak. Iya. Perannya strategis sekali. Kalau beneran ya. Kalau misalkan beneran. Kalau sampai dia tidak merasa. Ini yang tragis kalau sampai guru BK-nya tidak pernah merasa. Jadi kalau guru mapel itu, dia kan membuat pinter di mapel itu. Tapi kalau ini kan menghimpun semuanya, jadi kekuatan diarahkan ke satu titik gitu loh, atas bimbingan dari si guru BK ini. Strategis sekali. Ya salah, kalau saya lihat di MAN itu orangnya masih muda-muda semua, masih bersemangat, mudah-mudahan terus bersemangat. Di MAN sebenarnya ya, mudah-mudahan terus bersemangat orangnya.
Ya karena masih muda, ya kan masih perlu informasi. Ya perlu dibimbing terus, perlu didukung, didorong terus supaya terus meningkatkan kualitas. Tapi benar, wah salah satu-satunya MGMP yang berjalan, yang aktif, ya hanya MG BK. BK. Kalau di madrasah ya. Ya kalau di madrasah, saya tahu di sekolah kita ada informasi itu. Jadi kalau di sekolah banyak MGMP yang berkembang. MGBK-nya juga berkembang. Mudah-mudahan yang lain ikut lah. Ya. Yang lain mudah-mudahan ikut. Kita akan selalu mendorong agar guru itu terus meningkatkan kemampuan akademisnya, ya kompetensinya terus diasah terus. Cuma emang saya setuju memang sebetulnya. Pikiran saya seharusnya guru itu tidak pensiun harusnya gitu. Karena makin tambah umur guru itu kan ilmunya makin bertambah, pengalamannya juga makin, spiritualisnya makin matang. Nah ketika puncak matang pensiun, diganti orang muda. Jadi saya artinya selama mungkin kalau 90 guru yang masih secara kesehatan masih memungkinkan, sehat memungkinkan, mungkin harus dipersilakan untuk mengajar. Eman ilmunya ini kan sudah matang, pengalamannya begitu matang, ilmunya makin sudah banyak. Spiritualisnya juga begitu. Terus berhenti pensiun gitu. Kan sayang gitu. Iya. Tapi kalau memang agak sulit kalau di sekolah negeri. Tapi kalau swasta itu kan memungkinkan. Oh, swasta ya. Sehingga di salah satu pesantren terbesar saya dengar informasi tahun lalu sempat dibahas pensiunan, akan dibahas, katanya saya akan ada salah seorang pengasuh lah dapat informasi bahwa di An-Nuqayyah itu sempat akan mau dibahas tentang pensiunan guru An-Nuqayyah, gimana nasibnya. Ternyata ditolak. Guru An-Nuqayyah tidak ada pensiunnya, terus terus ngajar sampai sudah nggak mampu gitu loh. Katanya emannya tadi betul, berarti beliau itu artinya guru itu makin dewa, makin sepuh, kayak bertambah umur, pengalamannya makin banyak, spiritualitasnya makin matang. Kan eman terus di puncaknya terus berhenti. Nah, makanya Nukai nolak katanya. Nggak ada pensiunan, terus saja ngajar. Selama masih memungkinkan kesehatannya, silahkan terus gitu. Saya setuju itu. Gitu. Ini bukan guru nggak memerlukan fisik yang nggak memerlukan tenaga ya, yang banyak gitu. Yang penting bisa jalan, bisa ngomong, selesai gitu. Beda tentara gitu. Beda tentara dengan polisi. Jadi kalau ada guru pensiun tidak ngajar, itu eman, itu kan bertentangan dengan sabda Nabi lagi. Iya. Karena mengajar itu mesti belajar. Maka belajar itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Ya, kalau berarti jadi guru hanya aras-arasan belajarnya, karena nggak ada tempat untuk menumpahkan itu. Gitu. Jadi teman-teman guru BK ya, jangan merasa cukup, teruslah bergaul dengan sesama guru BK, mengembangkan teknik-teknik memberikan layanan gitu. Dan jangan lupa tadi juga bertirakat ya Pak. Oh ya, tirakatnya kan banyak lah. Tirakatnya harus. Jadi doakan murid-murid kita gitu. Karena guru BK itu guru rohani. Ya, mirip mursyid. Untuk setingkat di bawahnya mursyid. Itu kan berarti kan BK yang BK berbasis Islam. Ya, memang saya lihat BK kita masih orientasi keilmuannya masih arahnya ke barat. Tapi kita berharap nuansa Islami menjadi orang yang rasional, religius dan mistis ya. Kita cukupkan saja Pak Fir. Ya, kita ketemu teman-teman, kita ketemu di kesempatan yang lain ngobrolnya. Semoga apa yang kita perbincangkan didengarkan dengan baik oleh guru BK pada khususnya dan teman-teman pada umumnya semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.